Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, yang pertama, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvia Agustina Kerry dengan NIM F231211014 dari program studi S1 Perencanaan Wilayah Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Oke, sebelum saya membahas materi saya, di sini saya akan membahas tentang background yang saya pakai. Background ini merupakan gambar bencana banjir bandang yang terjadi pada bulan Juli 2020 di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir ini dikarenakan oleh hujan dengan intensitasnya yang tinggi pada wilayah Luwu Utara yang membuat sejumlah desa terendam banjir dan putusnya jembatan gantung pada Desa Beringin Jaya. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan dengan bobot 4 SKS dan berada pada semester 6. Tujuan dari mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan sendiri ialah untuk mengurangi resiko bencana yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama daerah yang rawan banjir. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memperkokoh ketertarikannya, keterampilannya, dan kemampuannya dalam mengurangi resiko bencana dan mengelola lingkungan yang rawan bencana. Kajian lingkungan hidup sebagai PIP atau pola ilmiah pokok UNTAD. Mengapa memilih kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok UNTAD? Kemungkinan dasar pemikirannya ialah karena di Sulawesi Tengah sendiri didiami banyak suku dengan berbagai aktivitas dan adat atau budaya masing-masing. Banyak migran dari luar negeri dengan berbagai asal daerah. Terus ada perladangan yang berpindah-pindah di beberapa wilayah pegunungan. Terus kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna. Terus pada Sulawesi Tengah juga sedang terjadi eksploitasi sumber daya alam geologi seperti air tanah, batuan logam dan migas, hutan, kelautan dan perikanan dan lain-lain. Terjadi pembukaan lahan untuk memperluas permukiman baru dan berbagai infrastruktur lainnya. Sedang terjadi pembukaan lahan untuk usaha-usaha pertanian, perkebunan, pertambangan dan juga industri. Dan yang terakhir itu mungkin karena rawan bencana alam. Visi dari Universitas Tadulako sendiri ialah menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang nextnya kita membahas misi UNTAD. Misi UNTAD yang pertama itu ialah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Keterkaitan antara Universitas Tadulako dan PLB yaitu Universitas Tadulako terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan melalui program-programnya yang didedikasikan untuk perencanaan wilayah dan kota serta pencegahan bencana. Misalnya pada jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota di Universitas Tadulako
menyajikan mata kuliah yang berhubungan dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa UNTAD memiliki program yang berkaitan dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan serta pengelolaan penanggulangan bencana. Pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hubungan antara lingkungan hidup dan bencana adalah hubungannya dengan kondisi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung, kebakaran hutan, dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang kemudian dapat mengancam kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat atau energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bisa memicu bencana antara lainnya, yang pertama itu bisa kita contohkan. Pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia seperti penggunaan api, kebakaran yang tidak terkontrol, dan aktivitas perkebunan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang kemudian dapat mengacam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh ulah manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan pestisida, dan aktivitas industri. Pencemaran udara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang kemudian dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa contoh bencana yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup antara lain, yang pertama itu ada banjir. Banjir dapat disebabkan oleh hujan yang mencapai titik penyimpangan atau hambatan yang tidak mencukupi, atau aliran sungai yang tidak mencukupi. Banjir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang kemudian dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada tsunami. Tsunami sendiri dapat disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung Merapi. Tsunami dapat menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana, rusaknya lahan pertanian dan lahan perkebunan, dan juga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat. Yang ketiga ada abrasi. Abrasi dapat disebabkan oleh hujan yang deras, angin kencang, atau aliran sungai yang tidak mencukupi. Abrasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang kemudian dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat ada tanah longsor. Tanah longsor sendiri dapat disebabkan oleh hujan yang mencapai titik penyimpangan atau tantangan yang tidak mencukupi atau aliran sungai yang tidak mencukupi. Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang kemudian dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Aktivitas pada tahap rehab
rekon bencana pada Gimo 2018 menghasilkan banyak limbah beton dan dibuang di jalan yang menutupi badan dan bahu jalan. Pengelolaan limbah beton yang diakibatkan oleh bencana dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang. Pemanfaatan secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan puing-puing bangunan sebagai bahan bangunan baru. Misalnya, puing-puing bangunan dapat digunakan sebagai bahan untuk mencampur pada paving block. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup yang dapat disebabkan oleh limbah beton dan beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti yang pertama itu mengumpulkan dan mengangkut limbah beton ke tempat yang tepat untuk pengolahan dan pembuangannya. Yang kedua itu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti penggunaan semen hidrolis yang berkapasitas rendah, penggunaan bahan baku semen yang berkapasitas rendah, penggunaan bahan baku semen yang berbasis limbah. Yang ketiga, penggunaan bahan baku semen yang berkapasitas rendah dan berkualitas tinggi seperti fly ash, slag, dan silika foam. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Terima kasih dan shalom.